Dalam upaya melestarikan nilai-nilai seni dan budaya lokal serta memperkuat identitas generasi muda dengan akar sejarah yang kuat, kelompok pemuda sadar wisata dan budaya Anugerah Fatu Suba Bonen kembali menggelar Festival Seni dan Budaya Fatu Suba 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kelompok Pemuda Sadar Wisata dan Budaya Anugerah Fatu Suba Bonen kembali menggelar Festival Seni dan Budaya Fatu Suba 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat peran generasi muda dalam menjaga warisan budaya. Salah satunya adalah situs Gua Benteng Jepang sisa Perang Dunia Kedua di Kampung Bonen yang telah ada sejak 80 tahun lalu. Salah satu aset kita peninggalan dan sejarah, cerita sejarah nenek moyang kita yang dulu, di mana kami telah diceritakan oleh Bapak Pendeta, merupakan suatu hal yang memang kita perlu lestarikan. Selain itu, salah seorang pengunjung Festival Seni dan Budaya Fatu Suba berharap kegiatan ini terus diadakan agar dikenang dan menjadi pelajaran sejarah bagi generasi muda. Kalau harapannya adalah tentu festival ini tidak hanya berhenti sebagai sebuah seremonial belaka ya, dan tentunya bahwa orang-orang di sini punya kesadaran bahwa budaya itu adalah hal yang sangat penting dan perlu dilestarikan. Juga harapannya adalah pemerintah, gereja, masyarakat adat itu bisa bersinergi dengan baik. Gua Jepang menjadi peninggalan sejarah yang masih ada di Kampung Bonen untuk terus diceritakan dari generasi ke generasi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Sekolah Angkasa Lanut Eltari Kupang menggelar babak penyisihan angkasa Mathematics and Science Olympiad atau AMSO tahun 2025. Kegiatan ini diikuti secara serentak oleh seluruh sekolah angkasa di Indonesia sebagai bagian dari Festival Edukasi Sekolah Angkasa atau VESA. Pelaksanaan AMSO tahun ini memasuki babak penyisihan. Hari pertama dengan mata pelajaran IPA untuk jenjang sekolah dasar di pagi hari dan IPA untuk sekolah menengah pertama di siang harinya. Seluruh peserta mengikuti kompetisi secara online untuk sekolah angkasa Eltari sendiri dilaksanakan di kampus Undana karena keterbatasan alat. Untuk babak penyisihan, di Kupang terdapat 27 peserta dari jenjang SD dan 27 peserta dari jenjang SMP. Setiap mata pelajaran diambil 9 peserta yang mewakili sekolah angkasa Eltari. Hari ini tuh kegiatan babak penyisihan yang diadakan di 2 hari, hari Kamis ini dan hari Jumat. Di hari Kamis ini ada 2 sesi. Sesi pertama SD dengan 9 peserta untuk mapel IPA, lalu untuk SMP sesi kedua nanti siang untuk 9 orang siswa juga mapel IPA. Dilanjut dengan hari besok untuk anak SD dan SMP di sesi yang sama pagi untuk mapel matematika dan IPS. Jadi masing-masing 9, artinya SD ada 18 orang, begitupun dengan SMP. Pada pelaksanaan AMSO hari ini, suasana terlihat antusias. Para siswa fokus mengerjakan soal di dalam ruangan dengan pengawasan langsung dari panitia dan TNI. Babak penyisihan ini berlangsung selama 2 hari dengan mata pelajaran matematika, IPA, dan IPS untuk SD dan SMP. Pelaksanaan AMSO ini secara online dengan kita memakai di gedung Universitas Undana Kupang, itu dengan jumlah tadi pagi itu dengan jumlah 9 orang. Itu pelaksanaan diawasi oleh pihak tentara dan secara ketat pelaksanaannya. Itu nanti dinilainya dari pusat dan dipantau oleh 2 kamera zoom dari depan dan belakang. Dengan kegiatan ini bukan sekadar kejuaraan formal belaka, namun lebih ditekankan pada aspek peningkatan kualitas pembelajaran sekolah angkasa, aspek kejujuran,
ketertiban, kedisiplinan, transparansi, dan tanggung jawab. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pasien dengan gangguan jiwa, Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare hasilkan karya seni yang unik dan menarik yang dipamerkan melalui pameran lukisan catatan luka. Karya seni penyintas dengan gangguan jiwa diperkirakan laku terjual hingga jutaan rupiah. Pameran lukisan catatan luka Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare hadirkan karya seni lukisan tangan para pasien penyintas dengan gangguan jiwa. Uniknya karya seni yang mereka hasilkan diberi apresiasi dengan nilai jual mencapai jutaan rupiah. Dokter spesialis kejiwaan Sinta Widari menyebut karya seni mereka dibuat dengan penuh kreativitas dan bahkan menghasilkan uang. Jadi selain lukisan-lukisan yang mereka buat untuk mengekspresikan emosi, pasien-pasien saya yang sudah penyintas, bahkan yang masih mengalami gangguan jiwa tanda kutip sudah membaik tapi masih minum obat, mereka sangat kreatif. Jadi ini adalah hasil karya mereka di mana mereka bisa merangkai, membuat bunga yang indah. Ini saya pribadi, mungkin teman-teman di sini nggak bisa buat ya. Ini adalah mereka yang buat. Jadi mereka sudah menemukan jati diri dan mereka sudah kreatif bisa menciptakan hal-hal yang baik untuk mereka jual. Di balik goresan kuas dan warna yang berani, tersembunyi kisah luka yang dalam. Klinik Utama Jiwa DMH komitmen menghadirkan karya-karya emosional dari para penyintas gangguan jiwa yang selama ini lebih sering diam, kini bersuara lewat lukisan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Klinik Utama Jiwa Dewanta Mental Healthcare Kupang menggelar pameran lukisan bertajuk Catatan Luka dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia 2025. Pameran ini menghadirkan karya 22 penyintas atau pasien dengan gangguan jiwa. Selain karya rupa, dipamerkan juga hasil karya kerajinan tangan dan karya tulis berupa puisi dan cerpen. Klinik Jiwa Dewanta Mental Healthcare gelar pameran lukisan bertajuk Catatan Luka Suara Jiwa dari Penyintas Gangguan Mental dan Kesehatan Jiwa di Kota Kupang. Kurator pameran Dr. Putu Sahadewa menjelaskan, pameran ini menyuguhkan beragam lukisan yang menggambarkan perasaan, trauma, dan harapan para penyintas. Setiap goresan menjadi narasi visual tentang luka batin yang perlahan disembuhkan melalui seni. Menurut pandangan saya bahwa orang dengan gangguan jiwa itu pasti ada luka sekecil apapun, sedalam apapun, tersembunyi apapun di dalam jiwanya, di dalam hatinya yang kemudian berproses sehingga mengganggu keseimbangan mentalnya. Dan kegiatan ini juga diharapkan memberikan dukungan dan motivasi bagi karya para penyintas dengan gangguan jiwa. Kita semua bisa memberikan perhatian yang lebih untuk para penderita gangguan jiwa ini, bukan hanya yang menghasilkan karya-karya yang luar biasa, tapi mereka semua yang membutuhkan dukungan kita, support kita, bukan sebaliknya justru dibuatkan stigma atau dibully dan segala macam, diremehkan. Tapi ini merupakan bukti bahwa mereka itu bisa berkarya, bisa menghasilkan sesuatu yang berharga. Inilah ruang di mana mereka bisa bercerita tanpa harus menjelaskan. Setiap lukisan adalah suara yang mungkin tak pernah sempat terucap. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Indonesia memiliki keberagaman suku, budaya, hingga adat istiadat. Namun apa jadinya jika cinta dihadapkan pada perbedaan budaya dan tradisi keluarga? Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.